Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ulum, NIM 211101030062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi keilmuan. Menurut Mulyadi, integrasi ilmu pengetahuan adalah proses pengkaitan dirinya pada prinsip tauhid. Sasaran integrasi ilmu adalah pencari ilmu, bukan ilmu itu sendiri. Karena yang menentukan adalah manusia, maka manusialah yang akan menghayati ilmu. Seluruh ilmu tidak memisahkan cabang ilmu agama dengan cabang ilmu hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Struktur bangunan keilmuan yang integratif adalah antara kajian yang bersumber dari ayat-ayat qauliyah, Al-Quran hadis, dan ayat-ayat kauniyah, hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Untuk mencapai tingkat integrasi epistemologis, ilmu agama, dan ilmu umum, integrasi harus dilakukan pada level integrasi ontologis, integrasi klasifikasi ilmu, dan integrasi metodologis, yang saat ini sedang dalam proses islamisasi sekaligus integrasi ilmu pengetahuan, seperti politik Islam, kedokteran Islam, seni Islam, psikologi Islam, dan ekonomi Islam. Di Indonesia sendiri, yang sedang marak adalah ekonomi Islam, yang dikenal dengan sebutan ekonomi syariah. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tibi Azizi, NIM 211101030064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait pengertian integrasi keilmuan. Pengertian integrasi ilmu dapat dikatakan sebagai sikap profesionalisme atau kompetensi dalam satu keilmuan yang bersifat duniawi di bidang tertentu, dibarengi atau dibangun dengan fondasi kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan tersebut akan muncul dengan adanya pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu Islam. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu Islam dan kepribadian merupakan dua aspek yang saling menopang satu sama lain dan secara bersama-sama menjadi sebuah fondasi bagi pengembangan sains dan teknologi. Yang dimaksud di sini yakni integrasi ilmu berarti adanya penguasaan sains dan teknologi yang dipadukan dengan ilmu-ilmu Islam dan kepribadian Islam. Yakni dengan adanya ilmu teknologi harus dibarengi dengan ilmu-ilmu keislaman. Jadi seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kita harus berotak Amerika, Jepang, dan berhati Mekah, Madinah. Karena dalam kehidupan sekarang, yakni di masa globalisasi, kita harus seimbang, baik itu ahli di dalam ilmu sains atau teknologi, baik itu ilmu-ilmu Islam. Jadi ilmu sains atau teknologi harus seimbang dengan ilmu-ilmu keislaman. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Tibi sama Mas Saiful. Di sini saya akan menjelaskan tentang multidisipliner. Yang dimaksud multidisipliner di sini itu adalah multidisipliner dapat dipahami sebagai cara pembahasan masalah yang melibatkan beberapa keilmuan untuk mendiskusikan suatu topik yang sama. Adapun karakteristik dari multidisipliner ini adalah para ahli dari masing-masing keilmuan tidak saling memberikan umpan balik mengenai hasil pemikirannya kepada ahli dari bidang lainnya. Dengan kata lain, multidisipliner adalah pembahasan lintas disipliner tanpa adanya kolaborasi. Nama saya Nadila Dwi Firdausyah, NIM 211101030060. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep pembelajaran yang efektif.
Efektivitas dapat dicapai apabila semua unsur dan komponen yang terdapat pada sistem pembelajaran berfungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan program produktif sebagai bagian dari proses pendidikan dan latihan harus dipandang sebagai suatu kekuatan yang komprehensif dan utuh. Total Quality Control atau pengendalian mutu terpadu merupakan suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kuantitas, dan perbaikan kualitas dan atau mutu dari berbagai kelompok dalam organisasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan pelayanan ke tingkat yang paling ekonomis yang menimbulkan kepuasan semua pelanggan. Pengembangan kualitas merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program produktif. Pengembangan kualitas merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program produktif. Pemeliharaan kuantitas menyangkut jumlah input, output, dan pemberdayaan secara seimbang. Guru yang profesional dituntut untuk memiliki persiapan dan penguasaan yang cukup memadai, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam merancang program pembelajaran yang disajikan. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran menggambarkan dinamika kegiatan belajar siswa yang dipandu dan dibuat dinamis oleh guru. Oleh itu, guru semestinya memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam mengaplikasikan metodologi dan pendekatan pembelajaran secara tepat. Sekian dari saya lanjutkan pada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rina Mustikasari, NIM 211101030063. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Aspek orientasi pencapaian efektivitas pembelajaran dalam perspektif guru dipaparkan oleh Jam'an Story, yakni yang pertama, apresiasi guru terhadap pengembangan kurikulum dan implikasinya. Guru dituntut mempunyai kemampuan dalam pengembangan kurikulum secara dinamik sesuai dengan potensi sekolah dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Kedua, kreativitas guru dalam aplikasi teknologi pembelajaran. Guru dituntut mempunyai pemahaman konsep teoritis dan praktis berkenaan dengan desain, pengembangan, pemakaian, manajemen, dan evaluasi pembelajaran serta pengelolaan sumber belajar. Pembelajaran yang memiliki efektivitas tinggi ditunjukkan oleh sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik. Pembelajaran bukan sekedar transformasi dan pengingat, juga bukan sekedar penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan, akan tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan, sehingga tertanam dalam jiwa anak dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Mungkin sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Atikutus Adah, NIM 211101030065. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Herlina Mustikasari, yakni poin D tentang konsep pengembangan keilmuan di UINHAS Jember. Dilihat dari visi dan misi UINHAS Jember, sudah terlihat kalau pengembangan ilmu di UINHAS Jember sangat berkembang. Visi UINHAS Jember menjadi pusat kajian dan pengembangan Islam Nusantara. Adapun misinya adalah menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, sosial, dan humaniora yang unggul dan komparatif, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan aspek keilmuan dan keislaman berbasis pesantren, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada keislaman berbasis pesantren untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat, pengembangan dan penguatan kelembagaan. Dari hal itu, untuk mencapai tujuan UINHAS Jember mengoptimalkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pengajaran. 2. Penyelenggaraan penelitian dalam rangka pembangunan kebudayaan dan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam. 3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Dilihat dari visi dan misi, UINHAS Jember
dapat disimpulkan bahwa pengembangan keilmuan di UINHAS Jember bergerak pada bagaimana pendidikan ilmu-ilmu itu didasari atas dasar keislaman dari ilmu sosial humaniora yang unggul dan kompetitif serta terselenggarakan pemberdayaan masyarakat atas dasar keislaman. Dan juga dari segi adanya atau diadakannya seperti organisasi-organisasi mahasiswa di mana bisa atau dapat mengembangkan pengetahuan mahasiswa seperti halnya organisasi UKPK, yakni unit pengembangan keilmuan. Dan juga di setiap prodi itu diadakan seperti HMPS. Lah, di sana ada juga seperti pengembangan ilmu agar mahasiswa itu selalu update atau ilmunya itu terasah. Saya Siti Aminatul Zuria dengan NIM 211101030066. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan bab E, yaitu pengembangan keilmuan menuju multidisipliner di UINHAS Jember. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang pengertian the method of agreement. The method of agreement yaitu metode persepakatan yang merupakan salah satu metode induktif yang kadang-kadang itu disebut dengan metode persepakatan, tapi melalui observasi. Metode persepakatan itu banyak, salah satunya yaitu melalui observasi. Prinsip-prinsip penalarannya dapat dinyatakan bahwa sesuatu keadaan bertautan dengan sesuatu gejala adalah merupakan hubungan kausal dengan gejala itu, atau keadaan yang bertautan itu dengan gejala ada hubungannya. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode persepakatan atau multidisipliner dalam perguruan tinggi itu sangat penting agar tujuan serta yang menjadi visi misi dalam pengembangan keilmuan di perguruan tinggi tersebut itu dapat diselaraskan oleh pemikir-pemikir ilmuwan yang mengembangkan keilmuan. Penerapan pengembangan keilmuan di UINHAS ini perlu adanya integrasi antar pemikir. Integrasi antar pemikir ilmuwan setiap fakultas sehingga mencapai terselaraskannya dan mencapai pengembangan keilmuan yang multidisipliner. Dengan konsep yang seperti itu, maka pengembangan keilmuan di UINHAS Jember itu selaras dengan adanya metode multidisipliner tersebut agar dapat memudahkan dalam mengembangkan keilmuan di UINHAS Jember. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.